Untuk teman-teman yang komen dan pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mohon doanya semoga tetap diberi kelapangan dan kelancaran jadi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bahas pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum dok, kalau untuk anak usia 7 tahun patah tulang tangan bagian bawah masih bisa remodeling kah dok? Ini berkali-kali disebutkan bahwa pada anak itu emang ada proses remodeling ya. Remodeling itu maksudnya tulang yang agak bengkok bisa pelan-pelan mendekati bentuk normalnya. Kita bahas satu-satu ya. Dari pertanyaannya, anaknya 7 tahun soal masih ada potensi untuk remodeling secara umum. Terus patah tulang tangan sebelah bawah. Tangan sebelah mana maksudnya? Lengan bawahnya atau di radius ulnanya, biar nggak ambigu. Jadi tulang lengan itu ada yang di lengannya atau ada di tulang yang di bawahnya lagi. Ini istilahnya antebrachii ini humerus. Terus baru ini tangan ya. Pada anak-anak usia 7 tahun bisa patahnya di sini yang sering, bisa di tengah sini, paling sering sini. Kalau daerah-daerah sini biasanya jarang, tapi ya bisa. Karena dia tulangnya lebih elastis dan lebih sulit untuk patah biasanya, kecuali benar-benar jatuhnya hebat atau kebenturnya hebat. Ini kurang tahu ya patahnya berapa lama, sekarang udah nyambung atau belum, apa benar-benar baru patah. Cuman yang paling benar awal harus tetap foto ronsen dulu, dilihat patahnya di mana. Masing-masing tempat patah itu dia problem dan resikonya beda-beda. Jadi misalkan patahnya di sini, dia itu paling bagus untuk istilahnya diobati tanpa operasi. Mungkin perlu gips doang bisa. Dia paling toleran sama bengkok, dalam artian bengkok sedikit dia tetap bisa nyambung, lama-lama bisa lurus, terutama di daerah sini. Terus kalau daerah sini, ini tergantung derajat patahannya, bisa dipasang gips saja, bisa dioperasi dari luar, dalam artian patah kita sambung, diluruskan, tapi anaknya tetap dibius ya, diluruskan terus dipasang pennya, tapi ini pakai kayak semacam foto ronsen gitu. Kalau enggak terlalu parah bisa dari luar. Mungkin pernah ya beberapa teman ada yang seperti ini. Nanti dapat berapa bulan dicabut pennya, selesai gitu aja. Yang ketiga, kalau patahannya parah, ini tadi yang pertama yang tak bilang pakai foto ronsen, ini enggak pakai diiris sama sekali. Kalau patahnya parah harus diiris buat nata tulangnya biar lurus lagi. Itu ya. Kalau di daerah sini, ini daerah antebrachii, daerah lengan bawah, ini istilahnya, itu dia lebih lebih rawan untuk terjadi gangguan fungsi karena tulangnya ada dua, gerakannya lumayan kompleks, dia ada berputar, ada nekuk. Panjangnya dua tulang ini harus sesuai sama
sama posisi, sama pertumbuhannya. Misalkan patah cuman salah satu, dia pendek sebelah, dia nggak akan bisa muter antara dua tulangnya ini, akan nyantol. Lalu atau bengkok sebelah, dia akan sulit untuk muter, untuk nekuk. Biasanya fungsi secara keseluruhan turunnya lebih banyak. Kayaknya untuk orang-orang yang dewasa muda, kalau patah di salah satu antara dua tulang ini atau dua-duanya, pilihannya kemungkinan operasi. Tapi kalau anak-anak 7 tahun, kita akan coba pakai gips dulu. Di gips, tapi tadi di gips itu nggak cuma sekali gips terus udah selesai, enggak. Jadi di gips terus di follow up tiap 1 bulan foto ronsen. Kalau gipsnya longgar, gipsnya rusak, harus segera diperbaiki. Terus dari foto ronsen kalau lurus ya udah nggak apa-apa, dilanjutin. Kalau agak bengkok ya gipsnya harus direvisi, gipsnya diluruskan. Jadi pertumbuhan tulangnya pada prosesnya itu bagus. Kalaupun bengkok-bengkok dikit, itu ada toleransi tergantung pergeserannya, derajatnya ke arah mana, berapa derajat. Jadi tetap harus dievaluasi pakai foto ronsen. Jadi nggak bisa saya bilang tanpa ngeliat foto ronsennya, oh ini masih bagus, ditunggu aja, ternyata bengkoknya parah, kan nggak benar juga. Makanya perlunya adalah foto ronsen biar tahu secara pasti kondisi tulangnya, dan konsultasi sama dokter bedah tulang yang terdekat, nggak masalah. Kalau daerah sini pun ya sama. Kalau anak-anak bisa di gips saja cukup, terus dilihat perkembangannya. Nanti kalau emang bagus ya udah cukup gips. Kalau orang dewasa, kalau dewasa muda masih aktif bekerja, sarannya akan operasi karena lebih cepat dioperasi, perkembangannya tulangnya masih bagus, bisa cepat dipakai kerja lagi. Atau kalau orang tua banget, kembali ke anak-anak tadi, kita bisa sarankan tanpa operasi karena pada orang tua mungkin penyakitnya banyak, penyakit penyerta kayak jantung, diabetes, atau sekedar takut operasi, nggak masalah. Kalau udah tua banget, fungsi tangan turun-turun sedikit udah nggak banyak berpengaruh karena kesibukannya udah nggak banyak. Tapi kalau tetap mau operasi nggak masalah, bisa dioperasi lebih bagus juga. Cuman kan kita nimbang bukan sekedar faktor patahannya, kita nimbang kondisi dari pasiennya, apakah pasiennya berkenan operasi, apakah istilahnya paham resikonya operasi. Jadi semuanya pilihan, dan pilihan itu buat milih kita dasar data-datanya harus jelas, harus pasti. Kayak dokter manapun nggak bisa ditanya cuman bawa anaknya terus, dok ini diapain ya, kita harus periksa dulu, harus difoto ronsen dulu, dipertimbangkan, nanti didiskusikan keinginan keluarga, keinginan pasiennya seperti apa. Seperti itu ya. Kalau misalnya ini ternyata sudah terlanjur, udah beberapa bulan, ya nggak apa-apa, tetap foto ronsen aja, dilihat apakah kalusnya tumbuh, apakah tumbuhnya lurus. Kalau nggak lurus gimana dok? Yes, nggak apa-apa, dilihat perkembangannya, apakah remodelingnya mencukupi dengan bengkok yang seperti itu. Terus kalau udah sembuh apakah ada keluhan. Kalau udah terlanjur beberapa bulan gitu, sekalian ditunggu sampai benar-benar nyambung. Kalau misalkan mau dilakukan tindakan, kalau nanti setelah nyambung ada keluhan, mungkin nekuk yang nggak maksimal, apa bisa dipertimbangkan untuk operasi. Jadi yang tulangnya bengkok tadi dipatahin, istilahnya simpelnya dipatahin, terus diluruskan sesuai bentuk yang mendekati normal. Seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, sabar, nanti saya bahas satu-satu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.